Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dari saya Ilham Kesuma dengan NPM A1C021009. Kali ini saya akan membahas tentang manajemen pendidik dan peserta didik. Ada dua pembahasan yang akan kita bahas, yaitu manajemen pendidik dan peserta didik. Yang pertama saya akan bahas yaitu manajemen pendidik. Manajemen pendidik ini banyak pembahasannya, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidik. Manajemen pendidik merupakan suatu kegiatan merencanakan, mengelola, dan mengorganisasikan, mengkomunikasikan sumber daya pendidikan, yaitu pendidik atau istilahnya guru, agar dapat berjalan atau melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien dengan maksud tercapainya tujuan pembelajaran dengan tujuan pendidikan yang sebagaimana diharapkan. Tugas dan kewajiban dan hak pendidik itu semua terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Pertama, tugas pendidik. Tugas pendidiknya yaitu merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Lanjut, kewajiban pendidik sama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah yang pertama, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Kedua, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga, memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Dan yang terakhir, hak pendidik sama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Yang pertama, penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai. Kedua, penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja. Ketiga, pembinaan karir sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas. Yang keempat, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Dan yang kelima, kesempatan untuk menggunakan sarana-prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. Selanjutnya, peran pendidik kita ambil menurut Supardi tahun 2013, halaman 92 sampai 100. Ada banyak banget yang guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, model dan teladan, korektor, organisator, motivator, fasilitator, pengelola kelas, mediator, dan evaluator. Banyak banget yang guru ini sebagai peran pendidiknya. Lanjut ke penguasaan kompetensi pendidik. Kita ambil menurut Supardi tahun 2013 halaman 103. Ada dua penguasaan yang harus dikuasai oleh pendidik. Pendidik itu yaitu guru. Pertama, penguasaan kompetensi dasar. Yang kedua, penguasaan kompetensi yang 4 macam tuh, yaitu pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Beda halnya dengan kepala sekolah. Kalau kepala sekolah menguasai harus 5 macam. Lanjut ke rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Ada 3 pembahasan. Yang pertama, kriteria dasar seleksi. Kedua, cara dan metode seleksi. Dan yang ketiga, tujuannya. Pertama, kriterianya. Kita bahas cuma sedikit aja untuk mempersingkat waktu. Pertama, rasional. Kedua, ilmiah. Dan yang ketiga, objektif. Ada juga berpedoman pada laporan analisis pekerjaan dan rencana perekrutan pegawai. Sisanya bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, cara dan metode seleksi. Ada 5. Pertama, seleksi persyaratan administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi psikologi, seleksi wawancara, dan seleksi referensi. Dan selanjutnya, tujuan rekrutmen dan seleksi guru dan staf. Ada banyak tujuannya, tapi saya ambil 3 saja. Yang pertama, meningkatkan sejumlah calon pekerja dengan biaya minimum. Kedua, membantu menurunkan kemungkinan pelamar kerja yang setelah direkrut dan diseleksi akan hengkang dari sekolah. Yang ketiga, untuk memenuhi tanggung jawab organisasi. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik kita bahas dari pengertiannya dulu. Kita ambil menurut
Knezevich pada tahun 1961 menyatakan bahwa manajemen peserta didik merupakan suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Kita ambil langkah-langkahnya menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 14. Ada banyak banget langkahnya. Yang pertama forecasting. Forecasting ini membuat perkiraan. Kalau yang kedua objektif. Objektif ini perumusan tujuan. Yang ketiga polisi. Polisi ini maksudnya mengidentifikasi berbagai macam kegiatan. Kalau yang keempat programming. Kalau programming ini seleksi. Seleksi yang sudah dirumuskan dari polisi tadi. Yang selanjutnya prosedur. Prosedur ini merumuskan langkah. Selanjutnya schedule. Schedule ini penjadwalan. Dan terakhir budgeting. Kalau budget berarti berkaitan dengan anggaran. Lanjut kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kebijakannya memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang diterima di suatu sekolah. Faktornya banyak banget. Kita ambil salah satunya yaitu daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang diterima, anggaran, dan lain sebagainya. Lanjut sistem penerimaan peserta didik baru. Ada dua macam. Yang pertama sistem promosi dan yang kedua sistem seleksi. Perbedaannya sudah jelas. Kalau promosi itu tanpa melakukan seleksi. Kalau seleksi jelas dari namaannya seleksi. Berarti harus melakukan seleksi pas penerimaan peserta didik baru. Lanjut kriterianya ada 3 macam. Pertama kriteria acuan patokan. Acuan patokan ini udah ada patokan dari sebelumnya. Selanjutnya ke kriteria acuan norma. Kalau kriteria acuan norma ini berdasarkan keseluruhan prestasi peserta didik yang akan mengikuti seleksi. Yang ketiga kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Dari namanya daya tampung sekolah berarti berdasarkan daya tampung sekolah. Lanjut lagi ke rekrutmen peserta didik. Rekrutmen ini proses pencarian dan penentuan peserta didik yang nantinya menjadi peserta didik baru di sekolah yang baru. Menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 38. Prosesnya banyak banget. Kita ambil menurut Asmendri pada tahun 2012 halaman 44. Yang pertama pembentukan panitia, rapat penerimaan, pembuatan, pengiriman, atau pemasangan pengumuman. Keempat, pendaftaran peserta didik baru. Selanjutnya seleksinya. Selanjutnya rapat penentuan peserta didik yang sudah diterima. Selanjutnya pengumuman, sudah dirapatkan ada pengumumannya. Dan yang terakhir pendaftaran ulang bagi yang sudah diterima tadi dari peserta didik. Dan selanjutnya orientasi peserta didik. Orientasi berarti perkenalan situasi dan kondisi sekolah diberikan kepada peserta didik pas baru masuk sekolah. Dan itu saja yang dapat saya bahas pada kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Selanjutnya saya akan membahas tentang manajemen kurikulum. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.